Permisi kak, bener ini ya ruangan interview FOLT 2020? Betul deh, betul. Silakan duduk. Gak ada kursinya kak, berdiri aja. Oh ya udah berdiri aja kalau nggak ada ya. Hai, welcome back. Di video kali ini gue mau ngomongin soal sebuah topik di perkuliahan yang sebenarnya banyak orang nggak nyadar nih pas mereka masih jadi mahasiswa baru. Video ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin pas SMA itu apatis banget, kerjanya cuman ketawa, hahihi, belajar, main, ke kantin kerjaannya, terus juga mungkin mata pelajaran favorit teman-teman itu adalah olahraga. Wait a minute. Who are you? Ya, sesuai dengan judul video ini, gue bakal bahas organisasi atau kepanitiaan. Sebelum kita jauh masuk ke dalam topik, ada baiknya gue memberikan FYI bahwa gue ini udah melanglang buana ke berbagai kepanitiaan dan organisasi. Jadi, informasi yang gue berikan di video ini itu bakal based on my perspective. Tapi gue rasa perspektif gue cukup benar karena ini cukup general aja. Gue inget banget event pertama gue itu adalah FOLT 2018-2019. Di situ gue statusnya masih menjadi sebagai maba, jadi di situ gue hanya bisa mendaftar sebagai volunteer. Waktu itu gue inget banget gue menjadi volunteer dan menjadi sebuah OC dalam sebuah tim. Anyway, jadi kita bahas ke topik utama. Apa sih perbedaannya antara kepanitiaan dengan organisasi? Well, berdasarkan pengalaman gue, kepanitiaan itu jangka waktunya dia short term, atau bisa dibilang dia itu biasanya durasinya nggak nyampe 1 tahun. Tapi beberapa juga ada yang bahkan lebih dari 1 tahun, tergantung gimana situasi kepanitiaan tersebut. Contohnya aja yang lagi gue alami sekarang itu adalah FOLT 2020 itu FOLT 2019-2020 itu dia dari pertengahan tahun kemarin, tahun 2019 hingga sekarang belum LPJ-an. FYI, LPJ-an itu adalah tanda berakhirnya suatu event atau kepengurusan, biasanya diakhiri dengan LPJ atau lembar penanggung-jawaban. Kak, izin bertanya kak, kira-kira ini eventnya berapa lama ya kak? Sekitar 3-4 bulan sih deh, tapi kan tergantung lah ya, biasanya kan kepanitiaan itu nggak tentu gitu, bisa lebih bisa kurang, kita lihat nanti aja ya. Sedangkan kalau misalkan organisasi itu dia lebih ke arah long term, jadi misalkan dia itu biasanya buka di semester keempat atau tahun kedua teman-teman perkuliahan. Di situ dia mulai buka as a staff, jadi pertama teman-teman biasanya jadi staff. Habis itu kalau misalkan pengen lanjut teman-teman 1 tahun dulu menjabat nih, kayak misalkan teman-teman di himpunan atau di BEM biasa 1 tahun menjabat jadi staff. Habis itu teman-teman kalau pengen lanjut boleh jadi koor atau mungkin sekretaris koor dan yang lain-lain. Jadi kesimpulannya kalau kepanitiaan itu mostly adalah short term, kalau organisasi itu kebanyakan long term. Jadi dalam jangka waktu ini cukup beda yang signifikan yang mungkin bakal jadi pertimbangan bagi teman-teman dalam memilih kepanitiaan atau organisasi ke depannya. Nah, di poin yang selanjutnya gue bakal bahas tentang dari segi minat. Soalnya beda banget nih antara kepanitiaan dan organisasi. Kalau misalkan di kepanitiaan, ini cocok banget buat lo yang mungkin pas SMA itu apatis tadi. Jadi ketika lo masuk kepanitiaan, lo bisa mencoba berbagai minat lo di berbagai kepanitiaan. Mulai dari kepanitiaan A, B, C. Oke, sebelum kita mulai wawancara, kamu boleh banget buat memperkenalkan diri kamu secara kreatif yang nantinya mungkin bakal jadi nilai plus buat aplikasi kamu kali ini. Silakan perkenalan ya. Perkenalan kreatif. Nama gue Azam. Umur gue 17. Hobi gue masuk kelas. Segitu aja kak. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman gua, itu kita bisa mendaftar ke berbagai kepanitiaan. Tentunya beda-beda ya tiap jurusan, ada yang dia melimitasi atau membatasi tiap kepanitiaan, ada juga yang membebaskan lo ikut seberapa pun yang lo mau. Nah kalau misalkan lo bisa ikut seberapa pun yang lo mau, misalkan ada ketiga kepanitiaan A, B, dan C. Di situ lo bisa banget buat daftar ke departemen yang beda-beda. Misalkan di panitiaan A, lo daftar bagian sponsorship. Di kepanitiaan yang kedua, karena lo masih explore minat bakat lo bisa banget buat daftar mungkin seksi acara. Dan yang di kepanitiaan ketiga, karena lo bingung gimana sih caranya kita order barang, kita ngatur barang, lo bisa banget buat join yang namanya perkap atau perlengkapan. Nah, yang jadi poin besar di sini adalah
ketika lo memang masih bingung mau kuliah, lo pengen ikut organisasi nih yang katanya kalau misalkan lo ikut organisasi maka nanti cari kerjanya mudah. Nah di sini lo bisa banget buat ikut berbagai kepanitiaan. Tapi inget juga kalau misalkan lo ngikut banyak kepanitiaan berarti amanahnya bakal semakin banyak. Sedangkan biasanya orang kalau punya amanah banyak, mereka cenderung tidak menampilkan 100% di setiap acara. Jadi misalkan lo punya 3 panitiaan, pastikan lo tampil maksimal 100% di tiap acara. Walaupun sebenarnya itu impossible, tapi ingat kalau misalkan lo udah join sesuatu, jangan ilangan. Karena sebenarnya kunci dari kepanitiaan itu adalah biasanya orangnya banyak ilangan. Yang membuat kita ke organisasi. Kalau misalkan di organisasi itu biasanya kan buka di tahun kedua. Yang mana di tahun kedua lo pada udah punya banyak pengalaman dari banyak kepanitiaan. Kalau misalkan lo belum ikut kepanitiaan biasanya rada susah sih buat join sebuah organisasi. Karena ketika di organisasi itu CV lo itu biasanya udah full gitu. Misalkan Azam pernah mengikuti event Himatektro, event isometrik, event isobarik, event isokorik. Kenapa jadi kayak gitu ya? Tapi misalkan lo CV lo udah banyak, sedangkan pesaing lo itu CV-nya masih kosong. Jadi di situ cuman SD tamatan Al-Izhar, SMP tamatan Al-Azhar, SMA tamatan Al-Azhar, misalkan kayak gitu kan. Itu sebuah komparasi yang memang tidak seimbang karena biasanya di organisasi itu tingkat loyalitasnya lebih dicari karena ya lu bayangin aja lu setahun masa lu kerja sama orang yang unexperienced kan, it's kinda odds, but ya jadi intinya kalau misalkan di organisasi biasanya dia itu bukan mencari minat lagi tapi memang disitulah minat lo, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan dilihat dari CV kamu nih ya, anak SMA 2 ya, betul. Oke, jadi di sini di CV kamu keahlian kamu itu cuman beatbox, betul? Betul kak, dulu saya pas SMP belajar beatbox kak, diajarin sama teman-teman saya. Baik. Oke, selamat datang di event ini dek. Hah? Seriusan kak? Alhamdulillah, makasih banyak kak. Makasih banyak. Tadi kita ngomongin sedikit soal CV nih. Kalau misalkan CV, kita lanjut ke yang poin selanjutnya. Oke, kita mulai dari apa itu CV. CV itu biasa disebut kurikulum vitae. Tulisannya kurikulum vitae. Bacanya gue kurang tahu, paling curriculum vitae. Nanti bisa dicari lah ya. Nah intinya itu adalah biasanya kalau misalkan lo submit ke kepanitiaan atau organisasi itu bentuknya PDF dan lo bisa banget cari di Google CV Maker, kurikulum vitae maker. Biasanya banyak banget dan itu biasanya cuma trial 1-2 kali, habis itu lo udah gak bisa bikin lagi. So make sure mungkin lo bisa bikinnya per bulan sekali untuk memperbaharui CV lo. Dan biasanya CV itu isinya apa? CV itu biasanya nama lo, umur, bakat, terus habis itu minat lo di mana, pengalaman lo apa, lo pernah ikut pelatihan apa, terus juga lo pernah ikut kepanitiaan apa, yang mana itu akan sangat berguna ketika lo join organisasi tadi. Kalau misalnya lo join kepanitiaan pada saat semester 1 itu biasa, semester 1-2, semester awal-awal itu biasanya kopong masih. Kecuali yang udah pernah OSIS ya, mungkin dia bisa mencantumkan OSIS, tapi kebanyakan orang itu cuma nyantuminnya dia pernah SD di mana, SMP di mana, SMA, hobi, minat, bakat, dan yang lain-lain, termasuk umur dan nama yang lain-lain. Nah, disitulah kesempatan lo untuk join kepanitiaan di semester pertama. Kenapa? Karena di semester pertama, semester kedua itu CV-nya cenderung sama semua atau masih polos. Nah, biasanya orang-orang CV-nya udah mulai bagus itu semester 3 ke atas karena mereka udah bisa join ke berbagai kepanitiaan sebelumnya. Seperti itu. So make sure untuk memperbagus CV lo buat masuk ke organisasi. Oke, gue rasa itu tadi udah gue paparin beberapa perbedaan antara kepanitiaan dan organisasi yang bakal gue rangkum di sini sekarang juga. Yang pertama tadi kalau misalkan kita lihat kepanitiaan itu dia short term, sedangkan organisasi long term. Terus yang kedua, kepanitiaan itu dia lebih nyari ke minat lo di awal-awal. Kenapa? Karena di kepanitiaan itu dia short term, otomatis lo bisa ikut banyak dan juga dia seksinya banyak gitu. Lo bisa ikut acara, publikasi, sponsorship, dan lo bisa banyak belajar di sana karena biasanya lingkupnya itu adalah ranah university, bukan ranah fakultas. Jadi lo bakal ketemu orang-orang yang benar-benar diverse atau beragam gitu. Dan yang terakhir itu adalah soal CV. CV ini penting. Mungkin lu di awal kayak belum antisipasi ya. Ini juga sekalian saran dari gue bahwa
lu nggak akan tahu di masa depan lu akan mau ikut organisasi atau enggak. Jadi lebih baik lu menyiapkan dulu segudang pengalaman lo dalam bentuk CV, dan itu nanti ketika lo masuk organisasi itu jadi lo udah bisa punya pilihan antara ikut atau nggak ikut. Sedangkan kalau misalkan lu nggak punya pengalaman, CV lu kosong, ketika lu mau ikut organisasi lu juga bukannya minder sih, tapi lu sadar diri bahwa saingan lo itu pada better, lebih baik daripada lo, sehingga untuk mempersiapkan itu gua rasa lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena kalau gua dulu ya pas SMA kan apatis banget, kerjanya cuma ke kantin, makan mie, terus juga main, belajar, ketawa-ketawa, hahihi. Nah ketika gua di kuliah, gua malas sebenarnya ikut organisasi. Tapi mau gimana lagi, karena pada saat kuliah, pada umumnya semester 1-2 itu kerjaan lo ya cuma belajar, dan matkulnya juga matkul dasar, jadi cenderung mudah. Jadi lebih baik lu ikut kepanitiaan buat jaga-jaga in case lu di semester 3, 4, 5, 6 itu lu udah mulai dewasa dan mulai berpikir bahwa organisasi itu penting. Karena kita juga nggak tahu kapan pikiran kita mulai berpikir A itu gua suka, B itu gua suka, sampai kita mengeksplor hal tersebut. Itu menurut gue. Jadi menurut gue penting banget buat ikut kepanitiaan sedini mungkin, walaupun lu nggak suka, tapi ikut aja dulu, karena basically minat itu nggak bakal ketemu sampai lu coba ngejalaninnya. Kayak gue sebelumnya gue nggak terlalu minat sama bikin video, sampai suatu ketika gue bikin video dan gue bilang wah kayaknya gue suka nih kayak gitu. Jadi ya explore sebanyak mungkin. Anyway, thank you guys for watching. Kayaknya itu aja sih yang bisa gue bagiin di video kali ini. Ya, hope to see you guys in the next video. Stay safe, stay healthy. Goodbye. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven. It found my bones and gave me comfort.